Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, kita sering bermohon, berdoa, dan bahkan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan rizki. Rizki dalam artian yang sangat luas, baik berupa umur, kesehatan, harta, jabatan, dan rizki yang lainnya. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, kita lupa terkadang rizki yang Allah berikan itu justru membuat kita lupa bersyukur kepada Allah, membuat kita lalai dari perintah Allah, dan membuat kita justru mengerjakan maksiat dengan rizki yang Allah berikan itu. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, ada 3 rizki yang perlu kita waspadai dan bahkan harus kita hindari. Yang pertama, rizki yang membuat kita lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada rizki yang melimpah, yang banyak atau berlipat ganda, kita berdoa, bermohon, bersujud kepada Allah agar kita diberikan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, rizki yang luas. Tetapi setelah rizki itu kita terima, kita dapatkan, kita raih, apakah itu telah menambah kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, maka hati-hatilah dengan jenis rizki yang seperti ini. Kadang-kadang ketika rizki itu sudah kita raih, ketika rizki itu sudah menjadi milik kita, kemudian kita lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah semua yang kita raih, yang kita gapai itu adalah hasil dari jerih payah kita, tanpa kita merasa yakin bahwa ada campur tangan Tuhan yang besar di situ. Ini adalah sebuah kesesatan cara kita berpikir atau kesalahan kita dalam menggunakan rizki yang Allah berikan. Rizki yang kedua yang menurut saya yang harus kita hindari adalah rizki yang membuat kita lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Apakah rizki yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita miliki hari ini telah membuat kita semakin banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jika belum, maka hati-hatilah ya dengan rizki yang kita peroleh itu, yang kita miliki itu. Karena ketika rizki itu belum ada, kita bermohon kepada Allah agar diadakan. Ketika rizki itu masih sedikit, kita bermohon kepada Allah agar dilipat gandakan. Tetapi setelah rizki itu datang, kita miliki dan kita peroleh, apakah itu menambah amal ibadah kita? Dulu kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya agar memiliki kendaraan. Tetapi apakah setelah memiliki kendaraan kita semakin rajin ke masjid, semakin banyak amal ibadah kita dengan kendaraan yang kita miliki? Dulu kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan pangkat, jabatan yang bagus. Tetapi apakah dengan jabatan yang bagus, pangkat yang Anda raih hari ini sudah mengantarkan Anda semakin banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Jika belum, sekali lagi, maka hati-hatilah dengan rizki yang Anda miliki, yang kita raih. Dan rizki yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah rizki yang membuat kita mampu mengerjakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara kita sebelum ada rizki, sebelum ada kesehatan, sebelum ada harta, sebelum ada jabatan, sebelum ada rizki yang melimpah ruah itu, kita tunduk patuh dan kita kemudian bersujud, mengangkat kemudian tangan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan rizki. Tetapi sangat banyak di antara kita ketika rizki itu diberikan, rizki itu kita miliki, tapi justru rizki itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesehatan yang prima, kita menzalimi orang lain.
dengan kesehatan yang bagus, kita kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan jabatan yang Allah berikan, kemudian kita gunakan untuk sewenang-wenang. Dengan harta yang kita miliki yang berlimpah ruah, kemudian kita melupakan orang-orang di sekitar kita, dan justru kita menganggap bahwa kita adalah hebat dalam segala hal. Sahabat-sahabat sekalian, rizki yang justru membuat kita mampu melaksanakan maksiat, maka berhati-hatilah dengan rizki yang Anda miliki itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan rizki yang banyak, rizki yang melimpah, rizki yang luas. Tapi jangan lupa bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rizki yang kita miliki, yang kita raih, yang kita dapatkan hari ini, dan mampu membuat kita bersyukur kepada Allah, mampu membuat kita lebih banyak beramal ibadah kepada Allah, mampu membuat kita semakin jauh dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita terhindar dari rizki yang ketiga yang saya sebutkan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan penyampaian yang sederhana ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.